Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita bahas tentang akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada baiknya kita mengambil beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang berkaitan dengan akhlak mulia. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang mulia. Engkau berada pada akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang mulia adalah alamat dan tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat melainkan dengan akhlak yang mulia tersebut. Dengan akhlak yang mulia tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan sebuah pernyataan ketika beliau ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, yaitu sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Apakah itu? Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah poin yang kedua, yaitu akhlak yang mulia merupakan sebab masuk ke dalam surga. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menggandengkan akhlak yang mulia dengan takwa, maka ini adalah hal yang sangat agung. Karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia seluruhnya dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Yang artinya, dan sungguh telah kami wasiatkan
orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan yang agung dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan hal ini. Dia mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Lianna taqwallah tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Karena takwa kepada Allah memperbaiki antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi, memperbaiki antara dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengkonsekuensikan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Sedangkan akhlak yang baik mengajak dan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takwa kepada akhlak yang baik adalah amalan yang bisa menjadikan seseorang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadikan amalan sangat dicintai oleh Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang bertakwa dan berakhlak yang mulia senantiasa sangat dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat dariku kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk keistimewaan akhlak yang mulia adalah yaitu seseorang mungkin bisa berbuat dengan hartanya, akan tetapi dia tidak bisa berbuat sebagaimana akhlak yang baik berbuat. Yaitu akan lebih jelas lagi kalau seandainya kita baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum
lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa melapangkan untuk manusia dengan harta-harta kalian. Akan tetapi mereka akan lapang dari kalian dengan wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, la yumkinukum an tas'un nasa bi amwalikum ata'an wa badlan mahma kathurat amwalukum wa 'azuma sakha'ukum. Kalau ada seseorang yang banyak harta dan dia memiliki sifat sangat dermawan, maka meskipun demikian kalian tidak akan bisa memberi kepada seluruh manusia harta-harta kalian, menyenangkan seluruh manusia dengan harta-harta kalian. Lianna isti'aba amatahum bil ihsan bil fi'li ghairu mungkin. Karena mencakupi seluruh manusia untuk kita berbuat baik kepada mereka tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada seluruh orang. Fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah. Tapi kalian bisa untuk melapangkan hati-hati mereka agar mereka suka kepada kalian dengan akhlak-akhlak kalian. Wa adabikumul jamil. Dan adab-adab kalian yang baik. Bibastil wajhi wa husnil khuluq. Dengan wajah yang tersenyum, akhlak yang mulia. Wa hadha amrun hayyin salun mutayassar liman waffaqahu Allahu wa wahabahul khuluqal hasan. Dan ini adalah perkara yang ringan, mudah, tidak sulit bagi siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa hal yang keempat, seseorang tidak bisa berbuat dengan harta sebagaimana dia bisa berbuat dengan akhlak yang mulia. Sebanyak apapun harta seseorang, dia tidak akan bisa membuat orang semuanya suka. Akan tetapi dengan harta, dengan akhlak yang mulia, dia bisa membuat seseorang suka kepada dia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang penting dari akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa agar diberikan akhlak yang mulia dan sering berdoa agar dijauhkan dari akhlak yang buruk, menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi." Ya Allah, Engkau telah memperbagus ciptaanku atau bentuk tubuhku, penciptaanku. Maka perbaguslah akhlakku. Nah, ini Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan akhlak yang mulia. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ziyad bin Ilaqah, dari pamannya Ilaqah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung denganmu dari akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mungkar, hawa nafsu yang keji. Ini menunjukkan Bentar teman-teman ya, kayaknya ada gangguan. Baik, para ikhwah semuanya, pada kalau sepertinya Ustadz sedang ada gangguan perangkatnya atau koneksinya. Mari kita menunggu kembali Ustadz bisa hadir. Baik. Sudah set? Ya. Ya. Mohon maaf tadi lampu mati. Oh iya, baru kalau Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta agar akhlak yang buruk dijauhkan dari beliau. Nah, dari sini ada pelajaran menarik bahwa akhlak itu bagaikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka begitu pula akhlak Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki akhlak kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ada orang yang berakhlak baik, ada orang yang berakhlak buruk, ada orang yang berakhlak baiknya banyak, tinggi, ada orang yang berakhlak baiknya sedikit, ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada akhlak yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang sehingga orang tersebut nampak akhlak yang mulianya. Ada seseorang yang belajar akhlak yang mulia sehingga akhlak yang mulia tersebut dia bisa laksanakan setelah dia belajar. Ya, setelah dia belajar. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, akhlak yang mulia adalah amalan yang sangat berat di timbangan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ma min syai'in athqalu fil mizan
min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Kemudian di sana ada tambahan riwayat. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia benar-benar mencapai derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada timbangan kelak nanti pada hari kiamat. Dan yang ditimbang adalah amal-amalnya. Dan salah satu amalan yang memberatkan timbangan adalah akhlak yang mulia. Kemudian, yang selanjutnya, yang keenam atau yang ketujuh, saya tidak menghitungnya, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa orang yang paling sempurna imannya dari orang-orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari Rasulullah SAW bersabda, in akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisa'i. Dan termasuk paling baik akhlak adalah yang paling baik perbuatannya, kelakuannya terhadap istri-istrinya. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa termasuk dari akhlak yang mulia adalah berbuat baik kepada para istri. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah beliau salah satu akhlak beliau yang mulia tidak pernah dengan tangannya memukul sesuatu apapun. Baik itu pembantu, istri, atau apapun. Nah, ini menunjukkan baliknya akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qattu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah." Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya memukul seorang pembantu yang dimilikinya. Sama sekali. Tidak juga pernah memukul istrinya, siapapun istrinya. Tidak juga pernah memukul dengan tangannya sesuatu apapun secara langsung. Kecuali kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk daripada wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, keistimewaan akhlak yang mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa orang yang meninggalkan pertikaian meskipun benar, kemudian dusta,
meskipun sedang bercanda, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang surga yang paling mewah, paling megah adalah yang berada di puncak surga. Dan itu bagi siapa yang baik akhlaknya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku adalah pemimpin dengan sebuah rumah di kebun surga bagi siapa yang meninggalkan pertikaian meskipun benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta. Dan meskipun dia dalam keadaan bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Nah, ini menunjukkan akhlak yang mulia adalah penyebab masuk ke dalam surga dan surga yang paling tinggi. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada faedah bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah gambaran bagaimana dia akan menjadi pendakwah sebagaimana Rasulullah. Nah, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah terhadap kepada kalian, wahai para istri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha sebagai sang istri mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah. Nah. Kemudian yaskhatu li sakhatih wa yarda li ridha. Nabi Muhammad SAW murka karena Allah dan ridha karena Allah. La yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu laha illa an tuntahak hurumatullah fa yaghdabullahu alaihi. Kecuali seorang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam murka karena Allah dan ridha karena Allah. Tidak pernah balas dendam atas dirinya dan tidak marah atas penghinaan terhadap dirinya, kecuali ketika merendahkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akhirnya murka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di peperangan Uhud waktu itu bahwa
Rasulullah SAW terdesak. Kemudian datanglah Abu Jahal. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ia mengatakan, apa? Yaumun lana wa yaumun alain. Hari ini kita menang dan yang lalu kami kalah. Kita kalah. Kemudian lana al-uzza wa laysa lakumul uzza. Kami memiliki berhala Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanas-panasi dengan kata kalah perang, karena Rasul SAW diam saja, memerintahkan para sahabatnya untuk berdiam. Nah, akan tetapi ketika ada hak Allah Subhanahu Wa Taala yang direndahkan, maka Rasul SAW langsung mengatakan, Allahu maulana walaysa wala maula lakum. Allah Subhanahu wa taala penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW akan membela Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana asdaqun nasi lahjatan, adalah Nabi Muhammad SAW orang yang paling baik bahasanya. Paling baik bahasanya, artinya berbicaranya itu paling bagus. Wa aufahum zimmatan, dan yang paling sempurna tanggungannya. Wa alyanahum arikatan wa akramuhum isyratan, dan yang paling lembut sikapnya, paling mulia terhadap istri-istrinya dan orang-orang yang digaulinya. Kemudian wa asyadda hayaan minal adra fi khidriha, Rasulullah SAW lebih pemalu daripada perawan yang sedang dipingit. Khafadat tarfata aktsaru nazarihi at-tafkir. Khafidut tarf, Nabi Muhammad SAW selalu menunduk dan kebanyakan pandangan beliau adalah memikirkan atau bertafakkur. Kebanyakan pandangan beliau adalah bertafakkur. Walam yakun fahishan wala la'anan, dan anak tersebut bukan orang yang suka mencaci, suka mencela. Wala yajzi bisayyiati as-sayyi'ah, dan tidak membalas kesalahan dengan kesalahan. Lakin ya'fu wa yasfah, tetapi yang paling baik adalah memaafkan dan memaklumi. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha au as-sayyi'ah au bimaysur min al-qawl wa laysa bi fadl wala ghalil la yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yata'adda al-haqq wa yaqta'uhu binahin aw qiyam. Yang artinya Nabi Muhammad SAW itu kalau jalan, beliau selalu menunduk kepalanya, dan kebanyakan pemikiran beliau adalah berpikir. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata keji, kata kasar. Kemudian beliau tidak kasar, tidak keras, ya,
Dan la yaqta'u ala ahadin haditha. Beliau tidak memotong perkataan seseorang yang sedang berbicara. Hatta yata'addal haq fayaqta'uhu binahyin aw qiyam. Sampai ia melampaui batas. Lalu dia memutuskannya dengan larangan ataupun berdiri. Nah. Wa kana yahfazu jarahu wa yukrimu dhaifahu. Adalah Nabi Muhammad SAW selalu menjaga tetangganya dan memuliakan tamunya. La yamdi lahu waqtun fi ghairi amadin lillah. Tidak ada waktu kecuali beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau fi ma la budda min. Atau sesuatu yang harus darinya. Yuhibbul tafa'ula wa yakrahu at-tasha'um wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtar aysarahuma ma lam yakun ithman. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW dipilihkan dari dua pilihan. Maka beliau akan memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Yang paling mudah selama bukan dosa. Yuhibbu ighathatal manhub wa nusratul mazlum. Maka ia mencintai untuk menolong orang-orang yang kesusahan dan membela orang-orang yang terzalimi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ashabahu wa yashawiruhum wa yatafaqqaduhum. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa suka mencari para sahabatnya, memberikan musyawarah atas keputusannya. Dan Nabi Muhammad SAW kadang mencari siapa yang sakit, kemudian Nabi Muhammad SAW akan menjenguknya. Siapa yang tidak hadir, Nabi Muhammad SAW akan mendoakannya. Siapa yang meninggal, Nabi Muhammad SAW akan mendoakannya. Dan Nabi Muhammad SAW menerima alasan, ya, alasan orang-orang yang minta alasan. Dan di hadapan Rasulullah SAW, baik itu orang kuat, orang lemah, baik itu orang kuat atau orang lemah, menurut orang ini sama saja haknya. Tidak boleh dirubah-rubah. Nah, wa kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bercanda dan tidak mengucapkan dari candaannya itu kecuali kebenaran saja. Nah, inilah akhlak-akhlak Rasulullah SAW dari apa yang disebutkan oleh penulis. Sebenarnya masih ada yang istimewa dari akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita katakan yang pertama adalah mencontoh Rasulullah SAW. Karena yang berakhlak mulia berarti dia mencontoh Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlak yang mulia adalah sesuatu yang sangat banyak masukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW menggandengkan takwa dengan yang didapat oleh orang lain, yaitu besar wasiatnya. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnul khuluq. Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi Allah mengumpulkan manusia di antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rupa yang bagus. Karena takwa kepada Allah memperbaiki antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya. Nah, kira-kira itu dulu ya. Karena
ada lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keistimewaan berakhlak yang mulia. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam, dan saya memohon maaf tadi karena terlambat ya. Bukan disengaja, akan tetapi benar-benar dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengingat-ingat, ternyata dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas penyampaian ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi berkah untuk kita semuanya, Ustaz. Para hadirin jemaah pendengar yang semoga muliakan, kita memasuki sesi tanya jawab bersama Ustaz. Namun sebelumnya kami menanyakan pada Ustaz, kira-kira berapa menit yang Ustaz berikan kita? 15 insyaallah cukup. 15 menit, berarti kurang lebih sampai jam 9.30 atau 10.30 di Ustaz. Para jemaah, sini sudah ada yang angkat tangan ya. Kami persilahkan kepada yang pertama Bapak Munafri untuk bisa bertanya langsung pada Ustaz. Fadhil Bapak Munafri. Suaranya enggak kedengaran? Bapak Munafri, silakan. Atau kita lanjutkan ke penanya berikutnya, ada dari Bung Abi. Silakan Bung Abi. Cek Bung Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nama saya Abi Yahya, Ustadz Zainuddin. Saya ingin bertanya, mohon maaf apabila pertanyaan saya ini masih agak-agak awam, Ustadz. Pertanyaannya, semua kita belajar, Pak. Pertanyaannya, apa perbedaan antara akhlak dengan adab itu, Ustadz? Itu contohnya bagaimana, Ustadz? Ya, itu aja. Kan selama ini kan kita lagi digaung-gaungkan ini akhlak, tapi akhlak itu apa akhlak itu yang seperti apa, terus bedanya akhlak dengan adab itu apa, Ustaz? Itu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akun yang bernama Bung Abi. Saya berbicara akhlak dulu ya. Akhlak itu adalah stajiyah atau tabiat, sifat yang ada di dalam diri yang akan keluar tanpa harus berpikir panjang. Nah, itu namanya akhlak. Misalkan akhlak dermawan. Nah, dia nggak usah mikir panjang nih, kira-kira begini, nggak ya kalau saya nyumbang begini. Nggak usah pikir panjang, dia langsung keluarkan. Nah, itu namanya akhlak, yaitu sajiyah, tabiat yang mana seseorang melakukannya tanpa harus berpikir panjang. Karena sudah terpatri dalam kolbu dia. Nah, itu namanya akhlak. Nah, kemudian adab adalah akhlak-akhlak yang sudah dipraktekkan. Adab. Akhlak-akhlak yang sudah dipraktekkan. Adab, termasuk adab juga adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. Seperti misalkan adab makan, adab minum, adab berbicara, adab duduk, adab berbaring, ya, adab buang air besar, buang air kecil, dan seterusnya. Nah, jadi adab adalah implementasi dari akhlak yang mulia. Dan akhlak ini adalah tabiat
kalau dia perbuatannya itu nanti menghasilkan perbuatan yang baik, maka berarti itu akhlak baik. Kalau ternyata tabiatnya menghasilkan perbuatan yang buruk, maka itu berarti akhlak yang buruk. Nah, adapun adab adalah perbuatan-perbuatan baik yang dihasilkan dari akhlak yang baik tadi, ya. Seperti adab makan, adab minum, adab berdiri, adab duduk, adab bermajlis, adab berpakaian, dan seterusnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dimaklumi perbedaan antara adab dan akhlak. Nah, silakan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan. Penanya berikutnya ada Ibu Yuniarti. Kami persilakan Ibu Yuniarti bertanya pada Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustaz, dengan adab dan akhlak ini. Saya sering melihat kalau kita ke undangan, Pak Ustaz. Kan adabnya kita harus duduk ya, kalau misalnya makan atau minum ya. Itu terbiasa, Pak Ustaz, kalau misalnya kita, ya kalau terburu-buru kan itu memang sudah kitanya sudah berpikir ingin terburu-buru. Nah, kalau misalnya kita masih santai itu Pak Ustaz. Nah, saya juga suka salah juga sih Pak Ustaz. Misalnya saya suka sering tuh Pak Ustaz. Kan kalau kita minum atau makan harus duduk ya. Kadang-kadang kita berpikirnya ini ada acara terburu-buru. Nah, itu saya makanya sering berdiri Pak Ustaz. Apalagi kita kalau kondangan kan kita memang kan orangnya banyak, karena kadang-kadang dikasih duduk, kadang-kadang enggak gitu Pak Ustaz. Ada yang kosong malah didudukin sama orang. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz kalau di rumah? Nah, saya izin bertanya lagi Pak Ustaz. Dalam berakhlak yang baik ya Pak Ustaz. Nah, kalau kita ke orang tua kan harus berbicara yang sopan, yang tidak berkata-kata kasar. Nah, itu misalnya kalau ada anak berkata buruk kepada orang tua misalnya, kita sudah dewasa kan, kalau kita sudah dewasa itu kan harus berpikir berkata yang baik bagaimana, berkata yang tidak baik harus bagaimana. Nah, itu saya juga mengalami pas jadi misalnya orang tua menyuruh kita nih buru-buru misalnya cuci piring dulu. Nah, sedangkan sayanya ada acara. Nah, itu kadang-kadang saya dengan suara keras itu bagaimana Pak Ustaz kalau begitu jejak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun tentang apa tadi kepanjangan, ada makan sambil berdiri karena ingin cepat-cepat. Maka kalau tinjauan fikih, maka makan sambil berdiri hukumnya makruh. Ada sebagian ulama yang mengharamkan. Dan tetapi jika diperlukan, maka diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah minum sambil berdiri karena diperlukan. Ada hajat keperluan. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh jika tidak ada keperluan. Kemudian jika tinjauannya akhlak dan adab, maka adab dari makan adalah duduk. Adab dari makan adalah duduk. Maka pada saat itu hendaknya seseorang berduduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Kemudian adapun berkata yang keras terhadap orang tua, maka ini akhlak yang buruk dan adab yang tidak baik terhadap orang tua. Maka pada saat itu
berdosa dia mengangkat suara di hadapan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah katakan kepada mereka berdua perkataan ah. Ya, perkataan ah. Wallahu a'lam. Iya, Pak Ustadz. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Bapak Munafri sudah angkat tangan. Silakan Bapak bisa tanya pada Ustaz. Baik, kita pindah terlebih dahulu untuk menanya via kolom chat. Sini ada pertanyaan dari salah satu ikhwah di luar tema, Ustaz. Mohon maaf. Ini bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya berkata tentang mahram nasab. Jika ada wanita yang berzina, kemudian hamil, dan kemudian dia menikah, apakah anaknya ada nasab syar'i ke bapaknya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak yang hasil dari perzinahan maka tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena anak hasil perzinahan tersebut adalah hasil dari mani yang haram, maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ada pendapat ulama yang mengatakan selama sang ibu tidak berzina kecuali dengan si laki-laki tadi, maka tidak mengapa untuk dinasabkan kepada laki-laki tadi. Tidak mengapa untuk dinasabkan kepada laki-laki tadi. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah anak hasil perzinahan dan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kembali lagi ke Bapak Munafri, ini sepertinya ada kendala di Bapak. Bagaimana Bapak, ada bisakah buka mikrofonnya? Silakan. Kita sudah buka izin untuk buka mikrofon ya Bapak. Silakan Pak Munafri. Ya mohon maaf Bapak, kami nggak bisa membantu secara langsung. Kami hanya bisa membantu secara teknis dari kontrol Zoom ini, dan kami sudah membuka izinnya kepada Bapak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Dari follow chat belum ada. Ini ada yang baru masuk lagi. Terkait pertanyaan yang tadi ditanyakan, Ustaz, ada penanya yang meminta untuk jawabannya kembali terkait arti daripada akhlak. Ya, Ustaz. Arti daripada akhlak. Iya. Sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa akhlak itu sifat yang tertanam di dalam qalbu setiap insan. Akan keluar akhlak tersebut tanpa harus berpikir panjang, dibuat-buat. Ya. Nah, itulah akhlak. Akhlaknya pemarah,
sedikit saja dia akan marah. Kalau disenggol sedikit saja marah. Didahului mobilnya saja marah. Nah, akhlaknya memang pemarah. Nah, itu namanya sajiyah, tabiat yang ada di dalam dirinya yang tidak harus berpikir panjang, langsung keluar. Maka ada akhlak yang muktasabah, ada akhlak yang mulhamah. Ada akhlak yang memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak yang dia berusaha untuk menjadi penyabar. Nah, itu disebut dengan akhlak. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Sudah sekiranya 15 menit yang kita lalui bersama untuk tanya jawab ini Ustaz. Namun masih ada yang raise di sini ada dari Silakan. Baik. Silakan Ummu Amar. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya terkait yang seperti Ustadz jelaskan bahwa seseorang itu memang ada yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang jelek, Ustadz. Nah, misalnya Ustadz, bila seseorang itu atau anak-anak sudah kelihatan dari kecil memang pemarah, Ustadz. Bagaimana cara mendidiknya, atau terkadang Ustadz misalnya kayak orang tua yang sudah uzur, Ustadz, orang tua kami itu makin tua jadi makin pemarah dan jadi luar biasa, Ustadz. Bagaimana mengubah akhlak ini, Ustadz, khususnya yang dari kecil supaya bisa lebih baik, dan apakah kalau Allah sudah mentakdirkan itu tidak bisa diubah? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Untuk anak kecil, maka sama dia. Jika memang terlihat anaknya ini suka marah, tergesa-gesa, tidak penyabar, suka putus asa, suka ngeluh, maka tugas orang tua untuk membimbing, mendoakan. Dan doa, jangan lupa doa. Dan doa itu miftah kulli khair, kunci segala kebaikan. Ya, maka orang tua tugasnya di sini untuk membimbing anaknya agar tidak suka marah-marah. Kemudian, dan itu nanti akan dirasakan oleh anak. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu al-fitrah, fa'abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka pada saat itu orang tua harus berusaha melatih sang anak. Dan melatihnya dengan cara fisik manusia, kekuatan manusia, dibarengi dengan doa. Rasulullah SAW bersabda, man yusabbir, yusabbirullah. Man yatasabbar, yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian adapun kepada orang tua, sebelum saya jawab, saya menasihati ya, jangan menjelekkan orang tua kita di hadapan khalayak ramai. Terutama di Zoom seperti ini, nanti yang bertanya mungkin bisa minta maaf sama orang tua ya. Nah, sudah menyebutkan tentang sesuatu yang kurang baik terhadap orang atau tentang orang tua kita. Mungkin tujuannya adalah bertanya ya, akan tetapi lebih baik dengan kata ganti orang ketiga gitu. Ada orang tua yang susah dinasihati. Apakah itu memang akhlaknya
atau bagaimana menasihati orang tua yang sudah tua. Semakin tua semakin tidak penyabar, suka marah-marah. Nah, itu kan bagus. Tidak menyebutkan orang tua kami, orang tua kita. Semakin tua semakin. Nah ini nanti khawatir kita memburukan orang tua di hadapan orang lain. Nah, adapun orang tua yang semakin tua, semakin suka pemarah, maka pada saat itu kita harus mengetahui bahwa orang tua ketika dia sudah tua, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk lebih bersabar. Makanya Allah kan berfirman dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Baik salah satu atau dari kedua orang tuamu yang tinggal bersamamu, ya, semakin tua, maka kemudian janganlah engkau mengucapkan perkataan karena sudah tinggal bersama, kan dia tidak nyaman sebenarnya. Dia mau apa dikata. Mungkin rumah sudah dijual, perabotan sudah dijual, akhirnya tinggal bersama anak. Yang dulunya dia adalah raja di rumah tersebut. Banyak faktor yang membuat orang tua akhirnya suka marah. Maka pada saat itu tugas sang anak apa? Tugas sang anak adalah bersabar atas kelakuan orang tua. Sungguh orang tua kita lebih bersabar atas kelakuan kita di masa kita kecil. Bahkan mungkin sampai kita dewasa. Kemudian yang kedua, berdoa agar diberikan husnul khatimah, dan bagus mungkin diberikan doa kepada orang tua, doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini disebutkan oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 19 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ini berikan kepada orang tua amalan ini. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, berikanlah aku petunjuk, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, ya, dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah aku petunjuk agar bisa beramal saleh yang kau ridai, dan perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua yang sudah tua kasih amalan ini, kasih amalan, sehingga bisa lebih lembut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya Ustadz dan masukannya. Titipan pertanyaan yang kedua Ustadz, Ya, sama dengan akhlak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustadz dimanapun berada. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana menghadapi suami yang temperamental. Ketika dia marah, ketika kita menyahut, dia marah. Kita diam, dia juga marah Ustadz. Bahkan kadang-kadang kalau kita diam, dia suka lempar sesuatu. Karena kalau diam, artinya dia merasa dia diabaikan. Jadi mana yang terbaik Ustadz menghadapi dilema yang seperti ini? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Masya Allah ya, di dunia ini berbagai macam ujian
Suami dikasih ujian oleh istri, istri kasih ujian oleh suami. Ya. Salah satu yang ditanyakan tadi ujian bagi istri. Ya, padahal kita manusia tidak lebih dari tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Nah, maka pada saat itu hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah istri ketika dimarahi oleh suami, maka pada saat itu dia bisa meminta maaf kepada suami. Usahakan minta maaf. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, perempuan berkata kepada suaminya, "Inni la ubghidu ghamdan." Yang artinya, "Ughmidu aini." Saya tidak bisa tidur kecuali sudah mendapatkan maafmu, ridha. Nah, bisa diamalkan mungkin seperti itu. Ya. Tetapi saya nasihatkan kalau seandainya sang istri benar-benar merasa terzalimi dan tidak sanggup untuk melanjutkan, maka pada saat itu hendaknya dia mencari kebahagiaan. Karena tidak boleh seorang istri terzalimi oleh suaminya setiap hari seperti itu, kan berat itu. Ya. Dan di sini kadang-kadang ada orang yang marah, kenapa disuruh cerai, kenapa. Makanya saya pribadi kalau dapat DM, WA, ini salah satu hal yang mungkin bisa disebarkan ya. Beberapa perempuan DM, beberapa perempuan chat WA, mungkin nggak tahu dapat dari mana nomor saya. Kemudian menceritakan keadaan rumah tangganya. Saya tuh mau menjawab agak kesulitan. Karena dikhawatirkan nanti terjadi kericuhan yang lebih besar di antara keluarga tersebut. Ya, dan terutama lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Penyimpangan maksudnya syahwat. Khawatir nanti malah sang ustadznya menjadi pemicu pencerai antara suami istri. Maka jujur saya beberapa DM banyak sekali, ribuan kadang-kadang bertanya tentang akhlak suami saya begini, suami saya agak berat untuk menjawab. Karena tadi khawatir menjadi takhbib, yaitu merusak rumah tangga orang, dan yang kedua terperosok ke dalam hal yang diharamkan. Dan yang ketiga kita tidak tahu aslinya bagaimana. Kalau dari pihak istri ceritanya begini, kalau dari pihak suami ceritanya begini. Dan dari sini baru saya paham. Dulu ketika kita duduk di majelisnya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Baqiyat Ulama Salaf, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf sampai sekarang, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, beliau sering ditanya tentang pertanyaan suami istri. Maka beliau katakan, Raja'il mahkam, silakan pergi ke pengadilan. Karena nanti di pengadilan hukumnya dia mengikat. Hukumnya adalah mengikat. Tidak terbatas. Ya, wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya Ustaz? Ustaz, alhamdulillah sudah banyak yang berikan kesempatan untuk bertanya pada Ustaz. Fadhal Ustaz jika ingin menutup atau meninggalkan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya tutup kajian ini, ada nasihat yang sangat ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Nasihatnya adalah, yaitu di masa-masa ini, terutama kita di Indonesia,
sangat merasakan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Panas, sangat panas. Maka ini harus menjadi pelajaran bagi kolbu kita. Kalau di dunia saja, yang jarak antara matahari dengan bumi sangat jauh, tapi panasnya sangat terasa. Maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya anggota tubuh kita tidak akan sanggup untuk menahan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa saking panasnya api neraka jahanam, maka mereka memakan sebagian yang lainnya. Ishtaqatin nar ila rabbiha. Api mengeluh kepada Rabbnya. Mengeluhnya adalah akala ba'dhi ba'dhan. Saking panasnya, sebagianku memakan sebagiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin agar api tersebut bisa bernapas 2 kali dalam setahun. Nafas fisyita, nafas usai. Nafas saat musim dingin dan nafas saat musim panas. Maka takutlah kepada Allah. Saat merasakan panasnya terik matahari, takutlah akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.